Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernanda Putra dengan NIM 221020, Prodi Ilmu Pemerintahan dari Universitas Tisipo Raja Haji. Saya berasal dari Kampung Bugis. Dulu saya sekolah di SDN Negeri 11 Tanjung Pinang dan SMP SDN 005 SMKN Negeri 2 Tanjung Pinang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan realita tantangan digitalisasi pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan dosen pembimbing saya Pak Saril Budiman. Langsung aja masuk poin pertama tentang konsep e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik. Istilah e-government mengacu kepada kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku ekonomi, dan antara lembaga pemerintah itu sendiri seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua itu bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja dengan bantuan teknologi internet. Melalui pemanfaatan koneksi internet, berbagai layanan diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif. Diharapkan masyarakat bisa mengizinkan sendiri, memantau proses dan penyelesaian, bisa langsung mengeksekusi masing-masing perizinan dan pelayanan publik lainnya. Kemajuan pesat teknologi informasi dengan potensi yang luas membuka peluang akses pengelolaan dan penggunaan informasi dalam jumlah besar. Pencapaian e-government memerlukan perubahan pada hubungan antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, memerlukan peran langsung manajemen puncak dalam merumuskan kebijakan untuk mengubah hubungan tersebut. Transformasi hubungan seperti memerlukan kekuasaan dari atas. Salah satu peran TIK adalah mengaktifkan. Artinya TIK ini mungkin hal yang sebelumnya dilakukan untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita memerlukan tindakan politik dan kerangka hukum yang memungkinkan kita melakukan hal yang mungkin dilakukan dengan aman. Selanjutnya itu ada inti utama e-government. Transformasi relasional merupakan mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kenyataannya adalah kita terlalu fokus pada teknologi sehingga kita tidak menaruh perhatian pada perubahan yang ditimbulkan pada hubungan antara manusia. Ini seperti terjadinya konflik dan salah menggunakan gadget. Contohnya bisa langsung jadi kayak permasalahan antara sosmed dengan kayak kita mengomentari sosmed orang dengan sembarangan. Ini terbentuk pemerintahan bersih, transparan, dan mampu merespon dan perubahan secara efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam namun saling terkait, yaitu seperti layanan publik yang melayani kepentingan masyarakat umum di seluruh wilayah, yang dapat diandalkan, dapat interaktif, dan mudah diakses kebutuhan yang Anda cari. Ada beberapa keuntungan dan kerugian e-government bagi masyarakat. Yang pertama itu keuntungan dari e-government bagi masyarakat.
Pertama, pelayanan yang tidak baik, pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat diberikan 24 jam sehari, 365 hari setahun, tanpa harus menunggu kantor buka. Anda dapat mencari informasi dari kantor atau rumah Anda tanpa harus pergi ke pemerintah. Ya, yang kedua itu ada keterbukaan publik diharapkan dapat menjadi salah satu faktor dan membangun hubungan baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghindari rasa saling tidak percaya dan kebencian di antara semua pihak. Yang ketiga itu ada kami menyadari masyarakat melalui informasi yang mudah diakses sehingga mereka dapat memutuskan sendiri informasi apa yang mereka butuhkan ketika mereka mendapatkan informasi yang cukup. Misalnya seperti untuk memudahkan anak dalam memilih sekolah, situs informasi online menampilkan informasi mengenai sekolah seperti jumlah ruangan dan kapasitas. Bisa diambil contoh lain seperti kita pengen kuliah di Stisipol Raja Haji, kita untuk mengetahui jurusan-jurusan yang tahu kita melalui web yang telah ditatarkan oleh pihak Stisipol. Mungkin kita bisa cari dari Instagram atau dari link langsung dari kampus. Yang keempat, koordinasi administratif dapat dilaksanakan secara tatap muka melalui via email atau video conference sehingga pekerjaan administratif menjadi lebih efisien. Yang kelima itu ada masyarakat mempunyai kemudahan akses terhadap pedoman yang dikeluarkan pemerintah agar program pemerintah dapat tetap berjalan dengan lancar. Yang kedua itu ada kerugian dari e-government bagi masyarakat. Yang pertama itu ada warga negara memiliki akses bebas ke situs-situs pemerintah. Terdapat risiko kejahatan dunia maya yang merusak sistem teknologi informasi dan komunikasi e-government yang ada. Contohnya seperti perentasan situs KPU yang dilakukan oleh hackers saat pemilu atau cracker. Yang kedua itu ada kelemahan utama terlihat pada kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kendala informasi internet serta niat tersembunyi pemerintah yang dapat mempengaruhi polarisasi opini publik. Yang ketiga itu ada teknologi dan strategi yang belum ditetapkan dan pendanaan untuk mengembangkan e-government masih terbatas. Yang keempat itu kurangnya akses masyarakat terhadap internet juga merupakan salah satu faktor kerentanan internet. Yang kelima itu ada kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Seperti bagi anak-anak pelosok itu kan banyak kurangnya jaringan karena kurangnya tiang tower jaringan di tempat mereka masing-masing. Itu menyebabkan mereka kurangnya mengakses jaringan internet. Langsung kita masuk materi kedua tentang realita digitalisasi pemerintahan. Itu transportasi digital bukan sekedar melayani secara online, namun tentang mengintegrasikan seluruh area layanan, membawa perubahan dalam proses bisnis dan menciptakan nilai yang memuaskan pengguna layanan. Sebagai bagian dari survei e-government 2020, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan tingkat penerapan sistem e-government di setiap negara. Laporan tersebut menetapkan Indonesia pada peringkat 88 dari 193 negara dalam hal tingkat penerapan infrastruktur elektronik sistem pemerintah, atau bisa disebut dengan SPBE. Pemerintah berkomitmen untuk
memberikan layanan berbasis teknologi dengan meningkatkan proses bisnis agar layanan menjadi lebih cepat, sederhana dan hemat biaya. Dengan akuntabilitas, setidaknya ada 4 hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital sekarang. Contohnya seperti yang pertama, mengidentifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan inti pemerintah, seperti tujuan inti pemerintah hal yang digitalisasi yang melibatkan perubahan dalam proses bisnis. Yang kedua itu ada tujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat real time, segera dan informasi. Kejelasan dan kepastian layanan situasi pandemi ini menunjukkan bahwa masyarakat meningkatkan informasi real time mengenai perkembangan penanganan pandemi. Contohnya, kita harus mengetahui di tahun 2020 itu pemerintah sudah mengakses bahwa Indonesia termasuk negara terkena pandemi. Oleh karena itu, masyarakat dilarang keluar dari rumah. Yang ketiga itu kami mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas tenaga kerja dan memfasilitasi seluruh aktivitas dan kolaboritas antara karyawan dan operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat. Pandemi telah memaksa adanya pola kerja baru bagi karyawan. Seperti contohnya seperti karyawan pas pandemi itu mereka bekerja melalui via Zoom atau dari rumah. Oleh karena itu di saat pandemi kita semuanya ada di rumah. Yang keempat itu ada proses bisnis harus merespon dan beradaptasi terhadap perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital sekarang. Yang ketiga itu kita masuk ke faktor kritis pendukung kesuksesan e-government. Kesuksesan implementasi e-government dipengaruhi oleh sejumlah faktor kritis. Dalam konteks ini, beberapa faktor yang sangat mendukung kesuksesan e-government melibatkan aspek teknis, manajerial, dan sosial. Ada beberapa faktor pendukung kesuksesan e-government. Yang pertama itu ada layanan kepemimpinan, komitmen dan pemerintah merancang, mendukung dan mendorong penerapan e-government memerlukan kepemimpinan yang kuat yang ditingkatkan tertinggi pemerintahan. Keterlibatan pemerintah yang tinggi memastikan alokasi sumber daya yang memadai dan dukungan kelembagaan untuk proyek-proyek e-government atau e-pemerintah. Yang kedua itu ada partisipasi pemangku kepentingan. Itu seperti keterlibatan kelompok kepentingan seperti warga negara, pengusaha dan organisasi non-pemerintah dalam perencanaan dan implementasi e-government. Dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dapat meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan proyek e-government. Yang ketiga itu ada infrastruktur teknologi yang andal. Beberapa infrastruktur teknologi yang handal dan maju merupakan syarat utama keberhasilan e-government. Kecepatan, keandalan koneksi internet, pusat data yang sesuai, dan sistem keamanan informasi yang baik sangatlah penting. Yang keempat ada kebijakan dan aturan dukungan. Itu seperti adanya kebijakan dan peraturan pendukung perkembangan e-tax dapat menciptakan lingkungan yang mendukung. Peraturan yang jelas dapat memberikan landasan hukum bagi keamanan dan serta memfasilitasi kerja sama antara lembaga pemerintah. Sedangkan itu yang selanjutnya ada perencanaan strategis yang matang. Itu seperti perencanaan strategis yang matang
berintegrasi dengan visi misi Dewan sangatlah penting. Kenapa? Kebutuhan teknologi, anggaran, dan perubahan organisasi harus dipertimbangkan ketika membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada manajemen proyek efektif. Itu seperti diperlukan untuk menghindari penundaan biaya, keterlibatan manajemen yang baik, pemantauan kemajuan secara terus-menerus, dan respon cepat terhadap perubahan, mendukung keberhasilan implementasi. Yang selanjutnya itu ada implementasi dan pelatihan staf. Itu seperti perubahan budaya organisasi harus dikelola dengan baik. Sumber daya manusia harus cukup terlatih untuk mengadopsi teknologi baru, untuk mendapatkan dukungan dari pegawai dan masyarakat. Komunikasi yang efektif, manfaat, dan tujuan e-government sangatlah penting. Selanjutnya itu ada keamanan dan privasi data. Sistem keamanan informasi yang solid dan perlindungan privasi yang baik sangatlah penting, menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Keamanan cyber harus diutamakan untuk melindungi pemerintah dari potensi ancaman. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pembaruan berkelanjutan, seperti memperluas pembaruan sistem administrasi elektronik secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat. Evaluasi berkendala untuk mengukur efektivitas untuk berkelanjutan program e-government. Kombinasi faktor-faktor ini dikelola dengan baik untuk memberikan dukungan yang sangat kuat kesuksesan e-government. Penerapan e-government yang berhasil melibatkan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta, menciptakan ekosistem digital yang berdaya asing atau berdaya saing. Yang keempat itu ada tantangan e-government. Ada yang tahu tentang tantangan e-government? Jika tak ada, saya akan memberitahu. Berdasarkan penelitian praktis e-government di berbagai negara, dapat diidentifikasi 3 yang tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan konsep e-government masing-masing negara. Yang pertama itu terfokus pada bagaimana penetapan saluran akses digital dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah dan masyarakat. Yang kedua itu ada berkaitan dengan keterlibatan lembaga di luar pemerintah, baik dari sektor swasta maupun pihak non komersial lainnya, dalam pengembangan infrastruktur dan superstruktur e-government yang diperlukan. Yang terakhir itu ada berhubungan dengan perumusan strategi institusi, terutama berkait dengan aspek biaya investasi dan operasional, untuk melibatkan kelancaran pelaksanaan program manajemen perubahan e-government sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada tantangan dalam penentuan kanal akses. Dalam konteks e-government terletak pada kebutuhan untuk memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kepada masyarakat agar dapat berinteraksi dengan pemerintah kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu masalah yang dihadapi dalam hal tersebut yaitu 1. Jenis teknologi kanal akses yang perlu dikembangkan untuk digunakan oleh masyarakat. Yang kedua itu ada bagaimana memastikan penyebaran teknologi ini secara merata di seluruh dunia atau seluruh negara untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga ada strategi yang harus diterapkan agar masyarakat yang kurang berpengalaman dapat teknologi dan pemanfaatannya. Yang terakhir itu ada tantangan keterlibatan pihak non pemerintah. Ini keberhasilan implementasi e-government
juga tergantung pada keberhasilan suatu negara menerapkan konsep yang disebut sebagai ekonomi campuran atau mixed economy. Ini melibatkan cara pemerintah membuka jalur kerjasama yang sebelumnya tertutup kepada institusi publik, swasta, dan non-komersial untuk bersama-sama membentuk aliansi menyediakan layanan masyarakat. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu sebagai halaman terakhir mengenai konsep realita dan tantangan digitalisasi dalam pemerintahan saat ini, tidak bisa mengabaikan pentingnya peran penting teknologi dalam mengubah dinamika administrasi teknologi. Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep teoritis menjadi dasar bagi perubahan praktis dalam pemerintahan kontemporer. Meskipun terdapat kemajuan, kita tidak dapat mengabaikan kompleksitas tantangan yang masih perlu dilakukan. Jika saya mohon maaf jika jika materi saya kurang jelas, karena yang kurang jelas atau kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita pernah bersama jalan sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.